Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru, kehidupan yang baru, kasih-Nya yang baru, yang menjadi satu hal yang dapat kita nikmati, menjadi pertolongan bagi kita, kekuatan bagi kita, menjalani banyak perkara sepanjang hari ini. Dan kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengawali hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur. Sepanjang malam Engkau berkati kami. Pada saat kami tidur, Tuhan melindungi, memberkati kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami anugerah yang baru, kehidupan yang baru, hikmat yang baru, yang dapat kami nikmati, yang menjadi pertolongan bagi kami menjalani banyak perkara sepanjang hari ini. Tugas, tanggung jawab, peran kami lakukan yang terbaik dengan pertolongan dari Tuhan. Kami akan mengawali pagi hari ini dengan belajar merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 3 ayat 1 hingga ke 9. Mazmur 3 ayat 1 hingga 9. LAI berikan judul di sana, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku.
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, adalah Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah perisai. Seorang anak sepanjang hari dia meminta, membujuk ayahnya untuk mengajak dia pergi ke taman bermain yang ada di dekat rumah mereka. Sang anak itu begitu bersemangat, dia mau pergi bermain di taman bermain yang ada di dekat rumah mereka. Menjelang sore, sang ayah kemudian mengiyakan sang anak untuk pergi bersama-sama ke taman bermain. Anak laki-laki ini dengan penuh semangat, dia menggandeng tangan ayahnya, seakan-akan dia yang mengajak ayahnya untuk kemudian pergi ke taman bermain di sana. Sang anak berjalan di depan, sang ayah mengikuti. Tetapi sang anak tidak sadar, ketika dia ada di depan, sang ayah ini memperhatikan, mengawasi anaknya. Bahkan ketika melewati rumah tetangga yang di sana ada anjing yang galak, yang besar, yang acap kali menakutkan bagi anak-anak, sang ayah kemudian menggiring sang anak untuk berdiri berjalan di sisi seberangan dari rumah tetangga yang memiliki anjing yang besar yang galak itu. Mengarahkan sehingga anak itu dia berjalan, dia berlari di sisi seberang. Sedangkan sang ayah melindungi di sisi rumah tetangga yang memiliki anjing yang galak. Sehingga anak itu tetap berani, tetap semangat dia berjalan. Bahkan ketika dilihat ada kerikil, ada batu kecil yang akan membuat anaknya terpleset, sang ayah kemudian mendahului sebentar untuk menyisihkan batu kerikil itu. Bahkan ketika akan menyeberang jalan, sang ayah sudah mengingatkan anaknya, tunggu ayah. Dan ketika menyeberang, sang anak pun menunggu aba-aba dari ayahnya untuk dapat menyeberang dengan selamat. Bahkan sepanjang dia bermain di taman bermain ini, sang ayah selalu memperhatikan, sang ayah selalu mengawasi, sehingga sang anak ini dapat bermain dengan aman, dengan selamat. Sementara sang anak sendiri saking senangnya, saking bahagianya, dia tidak sadar adanya perlindungan, pengawasan dari sang ayah. Sepanjang dia bermain, bahkan kembali ke rumah, sang anak hanya mengatakan kepada sang ayah, "Ayah, aku berani kan? Aku bisa kan? Bermain sendiri, berangkat sendiri bersama dengan ayah." Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita, acap kali kita punya sikap yang sama dengan sang anak. Kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa Tuhan Allah kita memberikan perlindungan kepada kita, memberikan pengawasan yang begitu ketat, sehingga kita dapat terhindar dari bahaya. Meski pada saat-saat tertentu kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami kecelakaan di dalam
sebuah perjalanan, itu semua Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menjadi perisai, yang melindungi kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika Absalom, anaknya sendiri, kemudian mengkudeta dan berusaha menangkap, membunuh Daud, ayahnya sendiri. Bukan saja Absalom, orang-orang yang dulu adalah orang yang dekat, kepercayaan dari Raja Daud sekalipun juga berbalik melawan Raja Daud, sehingga dia harus melarikan diri. Dituliskan di sana, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, anaknya sendiri, orang-orang kepercayaannya sendiri, pasukan-pasukan yang ada, bahkan rakyat sebagian mendukung Absalom untuk menjadi seorang raja. Dan Daud hidup di dalam pelarian. Tapi meski demikian, Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku, yang mengawasi aku, bahkan Dia yang melawan musuh-musuhku. Apakah selama perjalanan pelarian Daud selalu didapati kenyamanan? Tidak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud meyakini di tengah berbagai hal yang dia hadapi, di masa-masa sulit dalam kehidupannya, Tuhan adalah perisai yang menjaga, yang melindungi, bahkan mencukupi apa yang Daud perlukan, butuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, perjalanan kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin kita dihujam oleh anak-anak panah, penderitaan, kedukaan, kegagalan, sakit penyakit yang terus mengarah kepada kita. Dan tidak semua anak panah itu berhasil kita hindari. Ada masa anak panah yang diluncurkan mungkin mengenai kita. Tapi kita percaya Tuhan adalah pelindung kita, yang pelihara kehidupan kita dari berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Sehingga janganlah kita menjadi putus asa, tapi berkatalah seperti Daud di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ketika Daud bangun dari tidurnya, dia ingat bahwa inilah berkat Tuhan, inilah anugerah Tuhan, inilah pertolongan Tuhan. Sehingga Daud tidak takut ketika dia harus menghadapi puluhan ribu orang yang mengepung. Karena Tuhanlah yang beserta dengan dia. Tuhan yang menjadi perisai, yang melindungi, yang menjagai Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara, acap kali dalam hidup kita mudah menjadi khawatir, kita mudah menjadi takut atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Ketika kita tidak dapat pegang kendali, ketika kita tidak dapat mengatur segala sesuatu di sekitar kehidupan kita,
kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita kemudian menjadi gelisah dan gentar. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dialah perisai yang melindungi dan menjaga kita semua. Meski masa-masa sulit terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau sudah berjanji kepada kami, aku senantiasa menyerah Engkau sampai kepada akhir zaman. Inilah yang kami percaya, inilah yang kami yakini, dan menjadi pertolongan kepada kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan. Tapi kami percaya Tuhanlah yang sanggup untuk menjagai kami. Tuhan adalah perisai yang melindungi kami dari serangan-serangan musuh. Kami serahkan ya Tuhan untuk kehidupan setiap kami. Kami tidak menjadi putus asa di dalam masa-masa kegelapan yang kami alami. Kami terus berharap, kami terus menaruh pengharapan, percaya Tuhanlah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, kegiatan kami, ketika kami menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab kami. Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan hikmat, semua kami kerjakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan lindungi kami dari niat-niat jahat sekelompok orang, bahkan kecelakaan, rancangan yang ada di sekitar kehidupan kami. Lindungi, jagai, pelihara kami, sehingga dalam segala perjalanan kami, Tuhan karuniakan keselamatan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam keterbatasan fisik karena usia yang semakin lanjut. Tuhan peliharakan kami, karuniakan kesembuhan, pemulihan bagi kami. Sakit penyakit, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kami terus dapat berharap di dalam setiap proses-proses pemulihan, perawatan, pengobatan yang kami jalani. Percaya Tuhan akan menolong kami semua. Berdoa bagi kami yang khawatir, yang takut akan hari depan kami yang bimbang, kami yang bersedih, kami yang berbeban berat di dalam masalah keluarga, usaha pekerjaan studi kami. Tuhanlah Engkau yang menolong kami, peliharakan kami untuk terus kami berharap Tuhan Yesus yang bekerja atas diri kami. Berikan hati yang terus taat untuk mengandalkan Tuhan dan mengerjakan bagian kami seturut dengan rancangan kehendak Tuhan. Maka pemulihan itu boleh terjadi atas kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang ada di Indonesia, dari tingkat pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Tuhan karuniakan setiap para pengajar hikmat, kasih, kesabaran, sehingga melalui pengajaran demi pengajaran, setiap anak-anak peserta didik yang dipercayakan, mereka boleh mengerti, menjadi satu bekal bagi masa depan. Setiap anak-anak ini hidup dalam kasih karunia Tuhan, bahkan pengenalan akan Yesus Kristus, pengenalan akan kehendak Tuhan semakin dalam dari anak-anak ini. Bukan saja intelektual, pengetahuan yang dibagikan, keterampilan
yang dibagikan, tetapi juga kehidupan rohani yang semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam setiap proses belajar mengajar. Berkati setiap anak-anak peserta didik, mereka boleh mendengar, mereka boleh taat, mereka boleh dibekali, diperlengkapi melalui setiap jenjang pendidikan yang ada untuk masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Berkati untuk sarana prasarana, Tuhan berikan pertolongan, ada perkembangan, sehingga setiap proses belajar mengajar semakin baik, kurikulum yang digunakan semakin menjawab akan tantangan zaman sekarang ini. Anak-anak mereka boleh bertumbuh, dapat beradaptasi dalam berbagai perubahan zaman ini dengan iman Kristen yang kuat, yang kokoh. Berkati anak-anak Tuhan untuk terus dapat mendukung, menopang, bahkan memperlengkapi segala kebutuhan prasarana, bahkan kebutuhan dana operasional lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini, sehingga boleh dapat semakin banyak anak-anak yang dapat dididik, dibina di sekolah ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati kota Kudus di mana kami tinggal dan kota-kota, desa-desa, wilayah yang lain. Dari Sobat Messenger kami berdoa Tuhan karuniakan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketenangan, sehingga ada kebebasan untuk beraktivitas, berusaha, belajar, bahkan beribadah. Tuhan berkati pemerintahan daerah yang ada, berikan hikmat dari Tuhan sehingga setiap kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan, proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan, semua mendatangkan kesejahteraan kota, desa, wilayah di mana kami tinggal. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita tidaklah seorang diri. Banyak hal boleh kita alami. Bahkan Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, sakit penyakit, kegagalan, kejatuhan. Tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah perisai yang melindungi kita, menjaga kita untuk tetap teguh, berdiri tegak dan berjalan hingga kekekalan kelak di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.